Tidak ada Allah yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan, kecuali Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah mati bagi setiap kami, menanggung dosa kami di atas kayu salib, dan Engkau dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitan-Mu memberikan kemenangan dan masa depan yang cerah bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi Bapak Ibu. Menyambung tema bulan lalu tentang kuasa salib. Mulai hari ini dan selama sebulan ke depan kita akan banyak belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan belajar bagaimana melalui kebangkitan Kristus kita mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan karena Yesus sudah bangkit dari maut, maka ada yang namanya pengharapan, ada masa depan, selalu ada kemungkinan baru. Nah saudara, hari ini firman Tuhan saya berjudul kebangkitannya harapan kita. Kita akan membaca dulu dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan, saudara simak dengan baik. Dikatakan begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari apa? Allah, bukan dari diri kami. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-7 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya ulang lagi ayat 10 ya. Saudara perhatikan, ini ayat yang sangat penting. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut oleh karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus memakai bahasa figurasi, bahasa kiasan. Dikatakan di sini ada harta, tetapi juga ada bejana tanah liat. Nah, saudara, apakah yang dimaksud dengan harta di sini? Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 6b, jelas sekali yang dimaksudkan dengan harta ini adalah pengenalan tentang Allah melalui Kristus. Dalam ayat 6b dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kami, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dikatakan di sini supaya kita beroleh apa? Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Baru setelah itu dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta yang kami punyai dalam tanah liat, dalam bejana tanah liat. Jadi artinya saudara, yang dimaksudkan dengan harta di sini adalah pengenalan tentang Tuhan. Bagi Paulus pengenalan tentang Tuhan itu diumpamakan seperti apa? Harta. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia saudara. Bagi Paulus pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang apa? Sesuatu yang mulia. Tidak ada hal yang lain yang membuat dia begitu antusias, dia kejar dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Dalam ayat yang lain, kalau saudara baca dalam kitab Filipi, dikatakan di sini, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan Paulus berkata, apa yang dahulu aku anggap rugi, yang aku anggap keuntungan,
Ya, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting dibandingkan dengan segalanya. Artinya Paulus ingin berkata kepada setiap kita, saudara, bahwa pengenalan akan Allah itu sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita kejar, yang perlu kita upayakan. Diumpamakan oleh Paulus seperti harta, sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang dia cari selama ini, saudara. Nah, mengapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, saudara? Kalau kita lihat dalam Daniel dikatakan umat yang mengenal Allah akan apa? Kuat dan bertindak. Sebaliknya dalam kitab Hosea dikatakan orang yang tidak mengenal Allah akan binasa. Dengan kata lain, saudara, pengenalan akan Allah itu akan membuat kita kuat, akan membuat kita tetap bertahan, akan membuat kita terus dalam maju dalam Tuhan. Walaupun kita mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah seberapa berharganya pengenalan akan Allah bagi setiap kita pada hari ini, saudara. Dalam ayat yang kita baca dikatakan Paulus menganggapnya itu sebagai satu harta yang sangat berharga, yang mulia. Pertanyaan buat kita, apakah pengenalan akan Kristus itu begitu berharga buat setiap kita pada hari ini? Apa yang membuat saudara merasa bahwa ini sesuatu yang berharga? Bagi sebagian orang, saudara, memiliki harta yang berlimpah-limpah itu merupakan harta yang berharga. Bagi sebagian orang lagi memiliki prestasi, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki bisnis yang bagus, itu seperti satu harta yang mulia. Saudara, saya ingin katakan satu hal bahwa apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Kita hidup di dunia yang fana, cepat atau lambat, semua yang kita miliki akan lenyap, saudara. Kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, cepat atau lambat kita akan kecewa. Cepat atau lambat kita akan sampai pada satu titik di mana semua yang kita miliki itu tidak ada artinya, saudara. Ada satu orang yang bernama Steve Jobs. Saudara tahu ya Steve Jobs. Saudara seorang pebisnis yang sangat terkenal. Salah seorang pendiri dan CEO dari Apple. Seorang bisnismen yang visioner, saudara. Yang inovatif. Yang dikenal, yang disegani. Kaya raya, sukses, berhasil. Satu kali ketika dia divonis sakit kanker dan menjelang kematiannya, dia berkata begini, dalam dunia bisnis, aku ini adalah simbol dari kesuksesan. Sepertinya harta dengan diriku itu satu hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Artinya dia sukses, dia kaya dan dia berhasil. Namun ketika dia sakit, saudara, dia berkata bahwa pada akhirnya ketika aku sakit dan terbaring dan tidak berdaya, saudara, di rumah sakit, dia mencoba untuk merenung kembali perjalanan hidupnya dan dia berkata semua kesuksesan, semua nama besar, semua kekayaan itu tidak ada artinya. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia menyadari, saudara, kalau dia meninggal dia tidak akan membawa semua harta yang dia miliki. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan kita mengejar harta dunia ini. Tapi kejarlah pengenalan akan Allah. Karena pengenalan akan Allah itu jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus berkata bahwa pengenalan akan Allah itu diumpamakan seperti harta dalam hidupnya. Nah, harta itu sendiri juga merupakan pembelian Allah. Ya. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-6b dikatakan ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Artinya, saudara, pengenalan akan Allah itu merupakan anugerah Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, kalau bukan Roh Kudus yang menjamah hati kita, sulit bagi kita untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita pada hari ini bisa mengenal Allah semata-mata karena anugerah Allah, karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena dalam ayat yang keempat dikatakan di situ, saudara, ada orang-orang yang tidak percaya, yang sulit untuk mengenal Allah,
Dikatakan karena mata mereka, pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat apa? Cahaya Injil. Jadi kalau kita pada hari ini mengenal Allah, saudara, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena ada banyak orang di luar sana yang berusaha untuk mengenal Allah. Kita sudah berusaha untuk menginjil, kita sudah berusaha untuk memberitahu tentang kebenaran Tuhan, tapi tetap sulit mengenal Allah. Tetap tidak percaya, saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada selubung yang membuat mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, saudara. Nah, sebabnya kita patut bersyukur pada hari ini kalau pada akhirnya kita boleh mengenal Allah. Jadi harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah pengenalan akan Allah. Karena ketika kita mengenal akan Allah, saudara, maka kita akan dikuatkan senantiasa walaupun kita melewati masa-masa yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Nah, figurasi yang kedua adalah tanah liat. Tadi dikatakan ada harta yang disimpan di dalam apa? Tanah liat, bejana tanah liat. Nah, apa yang dimaksud dengan bejana tanah liat? Kalau saudara lihat tanah liat ya, kalau saudara belajar tentang tanah liat, sebetulnya figurasi tanah liat atau kiasan tanah liat itu sudah dipakai pada zaman dulu, pada zaman rabi-rabi Yahudi maupun Yunani. Bagi masa-masa yang dulu, saudara, pada zaman Paulus, tanah liat itu dipakai untuk hampir segala macam benda, khususnya benda-benda yang peralatan dapur dan sebagainya, saudara. Ya, beda dengan hari-hari ini. Semuanya digantikan dengan plastik, digantikan dengan aluminium dan sebagainya. Tapi pada waktu itu yang ada cuma tanah liat, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang tanah liat itu mempunyai arti yang sangat banyak ya. Tapi dalam konteks ini tanah liat adalah sesuatu yang tidak berharga. Ketidakberhargaan. Dan bukan hanya itu, tanah liat itu sesuatu yang mudah pecah, yang rapuh dan harganya murah, saudara. Kalau pecah sekalipun ya sudah dibuang aja, beli yang baru gitu kan ya. Artinya bicara tentang ketidakberhargaan dan bicara tentang kelemahan, itulah tanah liat. Jadi Paulus menggambarkan dirinya sebagai satu pribadi yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berharga, saudara. Bukan karena Paulus rendah diri, bukan karena itu, saudara. Tapi karena dia menyadari supaya dikatakan di situ, supaya kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami dan bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bagaimana supaya kekuatan Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Kita harus merendahkan diri kita dan kita merasa bahwa diri kita tidak mampu. Ketika seseorang merasa hebat, ketika seseorang merasa mampu, disitulah, saudara, Tuhan tidak bisa bekerja. Lah sebabnya Paulus lebih senang berkata bahwa aku ini lemah, aku ini tidak mampu. Ya. Dia mengumpamakan dirinya seperti bejana tanah liat yang tidak berdaya, tidak berharga dan lemah. Jadi ini dua hal yang bekerja bersama-sama, saudara. Bagaimana supaya harta itu bisa berkembang, bagaimana supaya kehidupan Yesus bisa nyata, saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini orang yang lemah. Tanpa Yesus kita itu bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Nah sekarang wujud nyata atau wujud konkret dari harta yang ada dalam bejana tanah liat. Wujud nyatanya apa, saudara? Yang pertama adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, inilah realita kehidupan. Ada yang namanya tantangan. Ya. Walaupun Paulus orang yang hebat, orang yang cinta Tuhan, orang yang diurapi Allah, orang yang disertai Tuhan, tapi selalu ada yang namanya tantangan, saudara. Dalam pelayanan Paulus, Paulus merasa bahwa kami ditindas. Dia mengalami yang disebut dengan penindasan. Apa sih arti kata ditindas? Saudara, arti ditindas itu artinya diperlakukan dengan tidak adil. Dicari-cari kesalahannya, ditekan, dihimpit. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal yang keempat ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Paulus itu difitnah. Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan Paulus itu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain. Ya, saudara, sebetulnya Paulus itu jauh lebih hebat.
Karena Alkitab perjanjian baru sebagian besar ditulis oleh Paulus. Ini orang yang hebat, bukan orang sembarangan. Bahkan Paulus pernah mengalami satu pengalaman rohani, dia naik ke surga tingkat 3, dia mengalami satu perjumpaan dengan Allah. Ini orang yang luar biasa. Namun dalam ayat-ayat yang kalau saudara baca dalam ayat berikutnya pasal yang ke-14, saudara akan melihat bahwa Paulus itu dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang ada pada waktu, seakan-akan Paulus itu orang yang tidak berdaya, tidak ada gunanya, saudara. Jadi dia dihimpit baik dari dalam, dihimpit oleh orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak tertib. Di sisi yang lain dia juga dihimpit dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, dan orang-orang yang berusaha menekan Paulus. Yang berusaha menekan pemberitaan Injil. Nah itulah sebabnya Paulus merasa dia ditindas. Tetapi dikatakan di sini tidak terjepit. Artinya apa saudara? Artinya walaupun dia berada dalam kondisi yang tertindas, tapi pernyataan Allah selalunya nyata. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dia menghadapkan dirinya kepada pengenalan akan Allah. Dia menghadapkan dirinya kepada kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Dalam ayat berikutnya dikatakan kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, kata habis akal ini artinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah berusaha melakukan ini, itu dan sebagainya, tetapi belum berhasil, saudara. Nah dalam kehidupan kita ada momen-momen yang seperti itu, ya. Sepertinya kita sudah melakukan semua hal. Semua aturan kita lakukan, semua aturan kita ikuti. Tapi toh tidak berhasil, saudara. Habis akal, tidak tahu lagi, bingung apa yang harus dilakukan. Dalam beberapa hal kita pernah investasi dalam kehidupan seseorang. Rasanya sudah apa yang kita lakukan benar, saudara. Harusnya orang itu bertobat. Harusnya orang itu semakin cinta Tuhan. Yang terjadi justru sebaliknya, saudara. Meninggalkan Tuhan. Nah dalam kondisi seperti ini kita bisa terheran-heran. Kita bisa habis akal. Kita tidak mengerti kenapa hal itu harus bisa terjadi. Dalam kehidupan kita juga seringkali mengalami situasi yang seperti itu, saudara. Tapi Paulus berkata di sini, walaupun kami habis akal, kami tidak pernah putus asa. Dikatakan juga kami dianiaya. Kata dianiaya artinya bukan hanya dianiaya secara fisik tetapi juga secara mental, saudara. Paulus ini di dalam pelayanannya dia dikejar-kejar, ya. Dia dicari, saudara. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Supaya pemberitaan Injil itu dihalangi dan tidak tersebar luas, saudara. Nah itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Injil, yang membenci pelayanan Paulus. Namun walaupun dia dianiaya, dikatakan dia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Yang lain dikatakan dia dihempaskan. Kata dihempaskan itu artinya dibuang, saudara. Dilemparkan sampai ke tanah, ya. Jadi diperlakukan dengan tidak baik, dijatuhkan, dihancurkan. Nah itu kata dihempaskan. Namun tidak binasa. Nah saudara, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, karena ada penyertaan Allah. Bapak Ibu, hal yang sama yang perlu kita renungkan pada hari ini. Kalau engkau berada pada situasi seperti Paulus, ditindas, diperlakukan dengan tidak adil, engkau dicepit, engkau ditekan, engkau dibatasi, sehingga engkau tidak bisa bergerak. Itu namanya ditindas, saudara. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Namun percayalah, dalam kondisi apapun, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, selalu ada jalan keluar. Mungkin saudara juga kehabisan akal. Engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua hal saudara sudah lakukan. Tapi saya katakan bahwa apapun yang terjadi jangan pernah putus asa, saudara. Karena di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Kalaupun engkau dianiaya, dihempaskan, saudara, percayalah bahwa ada jalan keluar di dalam Kristus. Nah saudara, ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan kepada kita. Dikatakan di sini bahwa kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui apa? Mukjizat atau tindakan yang hebat. Bapak Ibu, seringkali kita menganggap bahwa kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita itu pasti akan terjadi sesuatu yang hebat. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mukjizat, yang spektakuler.
Memang Allah itu Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat, saudara. Tetapi dalam kenyataan yang ada, Tuhan itu tidak selalu melakukan hal-hal yang hebat, yang besar. Yang membuat manusia itu wow, yang membuat manusia itu terpukau gitu. Tidak selalu seperti itu, saudara. Tetap bertahan dalam segala kesulitan adalah bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Kalau kita bisa bertahan saja dan tetap mempercayai Tuhan, seperti Paulus berkata tadi, ya, walaupun ditindas tetapi tidak pernah ditinggalkan dan sebagainya. Saudara, kalau kita bisa bertahan seperti itu dan tetap meyakini akan penyertaan Tuhan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Satu kali si Elia, saudara pernah dengar kata Elia, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menurunkan api dari langit dan menghabiskan korban bakaran Elia. Saudara, ketika bangsa Israel melihat ada api yang turun dari langit, mereka semua terkejut, mereka semua kagum, mereka semua merasa bahwa Allah yang mereka sembah, yang disembah oleh Elia adalah Allah yang betul-betul hidup, Allah yang hebat dan Allah yang luar biasa, saudara. Namun pada saat yang sama, tidak lama setelah itu Alkitab berkata Elia ketakutan. Dia lari 1 hari lamanya ke padang gurun, saudara. Dia sembunyi karena ada satu orang wanita yang bernama Isabel yang mengancam hidupnya. Dalam kondisi yang seperti itu, dia takut dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Padahal saudara baru saja dia melihat kuasa Allah yang hebat itu terjadi. Saudara, dia melarikan diri dan pada waktu itu Tuhan menghampiri Elia. Saudara, dikatakan ketika terjadi gempa, Elia berpikir ada Tuhan di situ, ternyata tidak ada apa-apa. Ketika terjadi guntur yang hebat, saudara, Elia berpikir ada Tuhan di situ, ternyata tidak ada apa-apa. Justru ketika ada angin sepoi-sepoi, disitulah Allah berfirman. Artinya apa, saudara? Artinya dalam hidup kita ini, jangan kita terjebak dengan hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler dan kita berkata itu Allah. Memang Allah bisa melakukan hal seperti itu, tetapi tidak selamanya seperti itu, saudara. Kenyataan yang ada adalah ketika kita hidup dalam rutinitas sehari-hari, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dihina, dimaki-maki orang, ketika kita dipojokkan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tetap bertahan, kita tetap mempercayai Allah, disitulah kekuatan Allah itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan yang kedua, apa yang dimaksud dengan harta dalam pencanahan kalian? Yaitu kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Saudara, perhatikan kalimat ini. Banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Kita tahu Yesus ini orang pribadi yang berkuasa baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Orang yang hebat. Namun sedikit orang yang ingin menjadi dia dalam hal karakter. Kalau ditanya siapa yang ingin seperti Yesus, semua orang pengen seperti Yesus dalam hal kuasa. Tapi dalam karakter sedikit, saudara, lebih sedikit lagi yang ingin menjadi Yesus di dalam apa? Di dalam kematian. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan di sini tentang kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus? Kalau saudara perhatikan di sini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, hal yang kedua, yang dimaksud dengan harta dalam bencana tanah liat adalah satu kehidupan di mana kita itu menyerahkan hidup kita dan kita mengizinkan Tuhan itu memproses sehingga kematian Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini membawa kematian Yesus senantiasa. Artinya kita belajar untuk pikul salib, kita belajar untuk menyangkal diri, kita belajar untuk melakukan kehendak Allah, walaupun mungkin tidak nyaman, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, walaupun itu tidak membuat kita happy, saudara. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Allah dan kita mengizinkan Allah itu memproses kehidupan kita, kalau saudara lihat kematian Yesus di sini bukan kematian sesaat, tetapi the dying of Jesus, artinya proses kematian itu yang membawa kita pada satu titik, saudara, di mana kehidupan Kristus itu nyata ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita.
Tidak ada cara yang lebih baik membuat kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Kecuali saudara, kita mengizinkan kematian Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita. Selama kita masih merasa hebat, selama kita masih merasa bisa, selama kita masih merasa bahwa ini semua karena aku, saudara, maka Tuhan tidak akan bisa bekerja. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa lemah, ketika proses Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita semakin berkurang, maka disitulah Tuhan akan semakin ditinggikan. Dalam ayat berikutnya dikatakan, saudara, ya dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, kata diserahkan terus-menerus artinya Tuhan mengizinkan proses itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah bejana, saudara, ya. Tanah liat di mana yang namanya harta itu bekerja, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Pengenalan akan Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita terus-menerus dibentuk sampai pada akhirnya Kristus nyata, saudara, diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Supaya dikatakan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Maka selalu demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Dikatakan maut giat di dalam diri kami. Saudara, hanya orang yang mengizinkan proses Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, maka orang itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain selama kita merasa diri kita penting, selama kita merasa bahwa diri kita lebih berharga dibandingkan dengan orang lain. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, diproses sedemikian rupa sehingga kematian Kristus itu menguasai kehidupan kita, disitulah kehidupan Kristus nyata dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalimat selanjutnya ini penting, saudara. Dikatakan begini. Kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang merupakan bukti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam diri seseorang. Ketika kita rela berkorban bagi orang lain, saudara, disitulah kuasa kebangkitan Kristus bekerja. Saudara, saya masih ingat satu kali pada waktu itu saya pada hari Minggu, ya, selesai ibadah sore. Waktu itu masih ada ibadah sore, saudara. Ya, selesainya cukup malam dan kemudian saya dengan istri ya lagi minum kopi berdua begitu, ya. Kira-kira sampai jam 10 malam ada telepon yang berkata, cepat kamu datang ke sini, tolong. Karena ada satu teman yang kesurupan, saudara. Terus saya bilang begini, nah kamu dengan siapa di situ? Ada banyak orang. Nah, terus gimana? Ya, kami tidak bisa handle orang ini. Padahal orangnya kecil, saudara, cewek lagi, ya, badannya kecil, tapi karena roh jahat itu menguasai hidupnya, dia menjadi sangat kuat. Bahkan pria yang memegang dia juga dipukul dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, saudara, ya akhirnya mereka telepon saya dan istri pada waktu itu. Padahal kami berdua lagi me time gitu ya. Lagi gak pengen diganggu orang, saudara. Lagi menikmati kebersamaan. Dan kemudian, tapi karena ada jemaat yang telepon seperti itu, akhirnya kami pergi juga, saudara. Dan apa yang kami lakukan, kami layani terus bersama dengan teman-teman sampai jam 2 pagi baru selesai, saudara. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, 2 kali, berkali-kali, saudara. Ya. Ada satu kali ada jemaat yang lagi bertengkar, suami istri, hebat, saudara. Dan bertengkarnya malam lagi, saudara. Ya. Ketika semua orang sudah mau tidur, sudah sangat ngantuk, saudara. Di situ jemaat ada telepon yang berdering dan berkata, tolong kami datang supaya karena ini lagi ada pertengkaran yang hebat. Kalau enggak bisa cerai dan sebagainya, saudara. Akhirnya mau enggak mau kita harus datang. Nah, saudara, ketika kita lakukan itu, ya, maka disitulah kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita menolak, ya, dan kita berkata, besok kan masih ada waktu. Besok kan masih ada hari yang lain. Besok aja gitu. Nah, saudara, kalau kita berkata seperti itu, bisa jadi hari itu mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Melakukan sesuatu yang mungkin bisa mencelakakan diri mereka. Satu kali ada suami istri di tempat yang lain, ya, di Surabaya Timur. Saudara, saya tinggal di Surabaya Barat. Pada waktu di Surabaya Timur. Ini 2 orang lelaki ribut satu dengan yang ribut besar, saudara. Udah lempar-lemparan apa ini? Lempar-lemparan barang satu dengan yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu mereka telepon. Tolong datang ke rumah kami butuh bantuan.
Akhirnya datang juga saudara. Nah, kerelaan untuk berkorban ini akan membuat orang lain diberkati saudara. Akan membuat orang lain itu dimenangkan karena Kristus. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses kematian. Proses di mana kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, proses di mana kita tidak lagi mengutamakan keinginan kita sendiri, tetapi mengutamakan keinginan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, supaya orang lain boleh diselamatkan. Saudara, ketakutan manusia yang terbesar atau kematian telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Nah, selalu ada harapan dalam Tuhan bahkan di tengah-tengah keterpurukan dan kehancuran. Bapak Ibu, Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut, musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia, kematian sudah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya apapun yang kita alami pada hari-hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar saudara. Karena di dalam Kristus selalu ada harapan. Di dalam Kristus selalu ada kemungkinan yang baru. Dia telah bangkit, dia telah menang. Nah, hal yang sama, kemenangan bisa menjadi milik kita kalau kita mengizinkan kematian Kristus itu bekerja, berproses dalam kehidupan kita. Ketika keinginan kita, keegoan kita, keakuan kita itu mulai direndahkan dan semakin direndahkan, maka disitulah Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Ada satu tradisi di Jepang yang bernama Kintsugi. Apa itu Kintsugi? Kintsugi adalah satu tradisi ya, yang mengembalikan ini bejana yang telah pecah. Jadi konon pada waktu itu pada abad yang ke-15 ya, sekitar abad 14 dan 15 ada seorang shogun. Shogun itu artinya pemimpin. Ya, penguasa di Jepang yang memiliki guci yang sangat indah, guci yang sangat disayangi. Ya, ini biasanya dipakai untuk minum teh. Tapi satu kali saudara, guci ini pecah dan hancur. Tapi karena tidak ada guci yang lain, cuma ada satu-satunya dan itu benda yang berharga saudara. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang penguasa ini? Dia kirim guci yang hancur ini ke China dengan harapan bisa diperbaiki kembali. Namun apa yang terjadi saudara, ketika dikembalikan ternyata hasilnya tidak memuaskan. Jadi apa yang dilakukan oleh sang penguasa ini? Dia panggil semua pegawai-pegawainya, dia panggil para ahli, dia panggil para pengrajin. Dia minta tolong gimana caranya supaya guci, supaya bejana yang hancur, mangkok yang hancur ini ya diperbaiki kembali. Akhirnya saudara, mereka menemukan cara. Yaitu mereka berusaha untuk menempelkan kembali pecahan-pecahan dari mangkok, dari bejana itu. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dilapisi oleh lapisan emas, oleh ini serbuk-serbuk emas. Akhirnya saudara, guci yang tadinya tidak berharga menjadi guci yang sangat mulia, menjadi bejana yang sangat mulia dengan nilai seni yang tinggi, dengan harga yang jauh lebih mahal saudara. Nah, filosofinya apa di sini? Filosofinya adalah menemukan keindahan di dalam ketidaksempurnaan saudara. Nah, hal yang sama, kalau engkau pada hari-hari ini merasa hidupmu hancur, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa habis akal, engkau merasa ditindas, engkau merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia sudah bangkit dari maut. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa dari segala penguasa yang ada di muka bumi. Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Sehancur-hancurnya hidupmu, kalau engkau datang kepada Kristus, hidupmu bisa dipulihkan. Sedalam-dalamnya engkau jatuh dalam dosa, ketika engkau datang kepada Kristus, hidupmu bisa dipulihkan. Karena musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia, maut, kematian sudah dikalahkan. Apalagi yang lain saudara. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Yang diperlukan cuma satu, yaitu percaya. Percaya kepada Yesus dan mari kita merendahkan diri kita dan izinkan Tuhan memproses kehidupan kita. Maka engkau akan melihat seperti guci tadi yang pecah, yang hancur, yang tidak ada gunanya. Tuhan pulihkan kembali menjadi jauh lebih indah saudara. Dan melalui kehidupan kita ada orang-orang yang di luar sana diberkati. Lalu kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan.